Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fattahul Mu'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salian ala nabil mustafa wa ali'il mustakmilina syarafa. Amma ba'du. Semoga kita semua selalu dan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada permasalahan keagamaan di masyarakat yang sering kita jumpai mengenai hukum puasa sunnah, seperti puasa sunnah Syawal yang digabung atau disatukan dengan qada puasa Ramadan. Bagaimana kedudukan hukum puasa sunnah Syawal dan niat puasa qada Ramadan apabila disatukan? Untuk menjawab permasalahan ini, kita harus mencoba membaca literasi kitab-kitab para alim ulama mengenai permasalahan tersebut. Khususnya kami hanya berbicara dalam mazhab Imam Syafi'i. Untuk menjawab pertanyaan ini, kami kemukakan penjelasan bayan seorang ulama ahli fikih yang sering kita baca karangan-karangan beliau, yaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari Asy-Syafi'i, wafat pada tahun 972 Hijriah. Dalam kitabnya Fathul Mu'in halaman 59, beliau mengatakan afta jam'un mutaakhiruna bi husuli thawabi arafata wa ma ba'dahu bi wuqu'i shaumi fardin fi'ah. Segolongan ulama mutakhirin telah memberikan fatwa bahwa akan mendapat pahala puasa Arafah dan puasa sesudahnya, yaitu puasa-puasa sunnah yang telah diterangkan oleh pengarang kitab ini setelah menerangkan puasa Arafah, karena dilaksanakannya puasa fardu di dalamnya. Kemudian untuk mempertegas penjelasan tersebut, Imam Zainuddin Al-Malibari yang tadi telah dikemukakan, seorang ulama termuka dalam madzhab Syafi'i yang bernama Syekh Bakri Muhammad Syatto Ad-Dimyati, wafat tahun 1310 Hijriah. Dalam kitabnya I'anatul Talibin, beliau menjelaskan hasilul ifta'il madhkuri annahu idza kana alaihi shaumu fardi qada'in aw nadharin wa alqa'ahu fi hadhil ayyam al-muta'akkadati saumuha hasala lahul fardu alladhi alaihi wa hasala lahu sawabu saumil ayyamil masnuni wa zahiru itlaqihi annahu la farqa fi husulit thawabi baina ayyanwiyahu ma'al fardi aw la, wa huwa mukhalifun li qawlihi Ibnu Hajarin annahu la yahsulu lahu thawabu illa idza nawahu. Fatwa tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang mempunyai kewajiban melaksanakan puasa fardu,
baik qadha ataupun puasa nadar, karena puasa qadha dan nadar ini termasuk puasa yang hukumnya wajib, dan ia melaksanakannya pada hari-hari utama untuk melaksanakan puasa, maka ia akan mendapatkan pahala puasa fardu yang wajib atasnya dan pahala puasa pada hari-hari yang disunahkan. Dan secara lahiriah fatwa tersebut menyatakan bahwa tidak ada bedanya dalam perolehan pahala antara ia meniatkan puasa sunat beserta fardu ataupun tidak. Namun penjelasan ini bertentangan dengan pendapat Ibnu Hajar, seorang ulama terkemuka, dengan mengatakan seseorang tidak akan mendapat pahala puasa sunat kecuali apabila ia meniatkannya beserta puasa fardu. Kemudian Imam Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'innya pada halaman yang sama melanjutkan khilafan lil majmu'i wa tabi'ahul asnawiyu faqala in nawahuma lam yahsul lahu syai'un minhuma. Penjelasan di atas bertentangan dengan pendapat Imam Nawawi, pengarang kitab Majmu'. Kitab Majmu' ini adalah merupakan kitab syarh dari kitab Al-Muhadzab. Dan pendapatnya ini telah mendapat dukungan dari Imam Asnawi. Imam Nawawi berkata, jika seseorang berniat puasa fardu disatukan dengan puasa sunnah seperti puasa Syawal, maka ia tidak akan mendapatkan sesuatu pun dari keduanya. Untuk melengkapi penjelasan di atas, seorang ulama Hadratul Maut Yaman, yaitu Sayyid Abdurrahman Ba'alawi, wafat tahun 1250 Hijriah, dalam kitabnya Bughyatul Mustarsyidin, beliau mengatakan, bal rajaha Imam Ramli usula asli sawabi sairit tatawu'ati ma'al fardi wa ilam yanwiha wa i'tamada Abu Mahrumata taba'an is-samhudi adama hasuli wahidin minhuma idza nawahuma ma'al. Namun Imam Muhammad Ar-Ramli berpendapat bahwa akan mendapat pahala-pahala puasa sunnah lainnya apabila dilaksanakan beserta puasa fardu meskipun ia tidak meniatkan puasa-puasa sunnah tersebut. Sementara Imam Abu Muqarram berpendapat bahwa seseorang tidak akan mendapat salah satu dari keduanya, fardu dan sunnah, apabila orang tersebut menyatukan niat puasa fardu dan sunnah. Hal ini sebagaimana didukung atas pendapat Imam Samhudi. Jadi mendasarkan penjelasan-penjelasan yang telah kami kemukakan di atas, ternyata dalam kedudukan hukum menggabungkan niat puasa fardu qadha Ramadan dengan niat puasa sunnah Syawal, terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat antara yang satu dengan yang lainnya antara para ulama, yang semuanya ulama-ulama tersebut tergolong dari ulama-ulama Syafi'iyah. Jadi dapat disimpulkan terjadi 4 firqah golongan dalam menjelaskan status hukum gabungan antara niat fardu, puasa fardu dan sunnah. 1. Pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wafat 974 Hijriah, seorang ulama bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan, apabila seseorang menyatukan niat puasa qadha Ramadan dengan puasa Syawal, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala ganda dan dua puasa tersebut dipandang sah. 2. Pendapat Imam Abul Hasan As-Samhudi
wafat 911 Hijriah. Beliau mengatakan, apabila seseorang menyatukan niat puasa qada Ramadan dengan niat puasa bulan Syawal, maka yang dipandang sah hanya salah satunya. Kalau qada puasa Ramadannya yang sah, berarti puasa sunnah Rajabnya tidak sah. Begitu juga sebaliknya. Pendapat ini didukung oleh seorang ulama yang bernama Syekh Imam Abul Mukarramah. Tidak. Pendapat Imam Nawawi, ya, mujtahid fatwa dalam madzhab Syafi'i, wafat 670 Hijriah. Apabila seseorang menyatukan niat qada puasa Ramadan dengan niat puasa bulan Syawal, maka kedua puasa tersebut dipandang tidak sah. Dengan demikian, keduanya tidak akan memperoleh pahala. Maksudnya, ingin mendapat pahala berlipat ganda, akhirnya malah hampa dan tidak mendapatkan keduanya. Pendapat ini didukung oleh seorang ulama terkenal Mesir, yaitu Syekh Imam Jamaluddin Al-Asnawi. Keempat, pendapat Imam Syamsuddin Muhammad Ar-Romli, wafat 1004 Hijriah. Apabila seseorang berpuasa qada Ramadan di bulan Syawal, maka ia akan mendapatkan pahala ganda, walaupun ketika berpuasa qada Ramadan tersebut ia tidak berniat puasa sunnah Syawal. Pendapat beliau ini didukung oleh segolongan ulama mutaakhirin. Dari 4 pendapat ulama tersebut, manakah di antara 4 pendapat tersebut yang dapat dijadikan pegangan? Pertanyaan demikian. Saudara, untuk menjawab pertanyaan terakhir ini, kami kemukakan penjelasan dari seorang ulama yang bernama Sayyid Al-Baqi Ad-Dimyati Asy-Syafi'i dalam kitab I'anatul Talibinnya. Beliau mengatakan, innal mu'tamada bil madhhabi li hukmi wal fatwa mattafaqa alaihi syekhani wa ma jazama bihi Nawawi par-Rafi'i ama rajahahul aktsaru fal a'lam wal awram. Artinya, sesungguhnya pendapat ulama yang bisa dijadikan pegangan dalam mazhab Syafi'i untuk menetapkan suatu hukum dan berfatwa ialah pendapat yang telah disepakati oleh 2 syekh, yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Karena kedua ulama inilah yang telah mendapat gelar mujtahid fatwa dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi dan pendapat yang dipilih oleh Imam Rafi'i. Dengan demikian, maka jelaslah bagi kita bahwa pendapat-pendapat ulama di atas yang bisa dijadikan pegangan mu'tamad ialah pendapat Imam Nawawi yang didukung oleh Imam Asnawi. Karena Imam Nawawi ini selain pakar dalam bidang fikih sehingga mencapai derajat mujtahid fatwa, beliau pun pakar dalam bidang hadis sehingga telah mencapai derajat hafidhul hadis, sebanyak 100.000 hadis hafal di luar kepala. Mendahulukan pendapat Imam Nawawi dari pendapat-pendapat ulama Syafi'i lainnya ketika terjadi ikhtilaf, hal ini pun sudah merupakan keputusan dari ulama-ulama yang ada di Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah mencampurkan niat berpuasa sunnah dengan fardu yang lain atau dengan puasa tatawu. Di sini dalam masalah ini dicontohkan puasa niat wajib yaitu qada Ramadan disatukan dengan puasa sunnah Syawal, maka puasa itu tidak sah, tidak buat fardu dan tidak buat sunnah. Berarti bagaimana? Berarti jawabannya adalah jangan disatukan puasa niat puasa qada Ramadan dengan puasa sunnah bulan Syawal.
Jadi diprioritaskanlah dulu mengkodok ya puasa Ramadannya di bulan Syawal. Demikianlah jawaban singkat dari kami. Kali lagi mendasarkan pendapat Imam Nawawi sebagai mujtahid fatwa dan Imam Rafi sebagai mujtahid fatwa dalam mazhab Syafi'i, menggabungkan puasa, niat puasa wajib yaitu qada Ramadan dengan puasa sunnah Syawal itu tidak sah. Maka sebaiknya jangan digabungkan antara kedua niat tersebut, yaitu antara puasa qada Ramadan dengan puasa sunnah Syawal. Semoga penjelasan ini membawakan tambahan khazanah pengetahuan kita tentang permasalahan-permasalahan keagamaan yang berkaitan dengan masalah kajian fikih. Semoga barokah dan manfaat. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.